We got history, got me feeling the. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Maria Nanda, NPM 2019-23063. Di sini saya akan memberikan tindakan edukasi dengan kasus pasien dengan nama Nyonya A masuk rumah sakit karena dismenorea. Kemudian setelah dilakukan tindakan dan akhirnya diperbolehkan untuk pulang. Sebelum pasien pulang akan diberikan edukasi terkait dismenorea ini sehingga pasien dapat mengatasinya secara mandiri di rumah. Sebelumnya saya sudah mengeksplorasi diri saya merasa gugup dan cemas. Kemudian setelah saya mengetahui konsep dan teori, saya yakin dapat melakukannya. Sebelumnya saya mohon izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Permisi. Iya, silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Suster. Bagaimana kabarnya? Baik, Suster. Baik, Bu. Sebelumnya saya boleh pinjam gelang tangannya? Oh, boleh, silakan. Bisa sebutkan nama dan umurnya? Nyonya A, umur 30 tahun. Baik, sudah sesuai ya, Bu ya. Perkenalkan, saya perawat Nanda yang bekerja dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Nanti di sini saya akan memberikan edukasi atau penyuluhan kesehatan tentang penyakit yang Ibu rasakan, yaitu dismenorea atau nyeri head. Baik Ibu, nanti di sini saya akan melakukan edukasi ini kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Suster. Baik Ibu, jika Ibu bersedia, saya mohon izin untuk mempersiapkan alat tulis terlebih dahulu ya Bu ya. Untuk keluarga dipersilakan menunggu di luar. Tirai ditutup. Baik Ibu, sebelum saya melakukan edukasi ini, Ibu lebih nyaman untuk berbaring atau sedikit bersandar Ibu? Bersandar, Suster. Baik, saya bantu ya Bu ya. Jadi Bu, apa sudah nyaman? Sudah, Suster. Jadi Bu, ini saya membawa brosur ya. Iya. Baik Bu, sebelumnya apakah Ibu tahu dismenorea itu apa Bu? Oh iya, saya kalau misalnya dismenorea itu nggak tahu, Suster. Dismenorea ini tuh nyeri head gitu Bu. Oh iya. Nyeri head yang sangat sangat berat yang Ibu alami saat Ibu sedang haid gitu. Oh iya. Kemudian untuk dismenorea ini atau nyeri head ini ada dua Bu, yaitu ada yang primer dan sekunder. Untuk yang primer ini yang tidak didasari kondisi patologis. Kemudian untuk yang sekunder ini didasari kondisi patologis. Misalnya seperti ditemukan itu kista ovarium gitu Bu. Oh iya. Yang selanjutnya Ibu ada tanda dismenorea. Tandanya ini tuh seperti nyeri atau sakit di daerah perut atau pinggul Ibu. Kemudian nyeri ini tuh sifatnya seperti kram gitu Bu, dan berpusat pada perut bagian bawah. Sampai di sini apakah Ibu sudah paham? Paham, Suster. Baik, yang selanjutnya yaitu gejalanya. Gejalanya ini tuh yaitu kram di bagian bawah perut Ibu yang biasanya akan menyebar ke bagian belakang, kemudian bisa juga ke kaki dan juga ke pangkal paha. Dan vulva atau yang bisa disebut itu bagian luar alat kelamin wanita gitu Bu. Kemudian rasa sakit ini tuh bisa datang tetapi tidak teratur. Kemudian nyeri ini tuh timbul bisa sebelum mens atau selama mens. Kemudian puncaknya itu dalam waktu 24 jam dan juga 2 hari setelah itu, sehingga
bisa menghilang gitu Bu. Baik suster. Kemudian untuk yang terakhir yaitu penanganannya Bu. Penanganannya itu ada dua, yaitu dengan terapi farmakologis dan terapi non farmakologis. Kalau yang terapi farmakologis ini yaitu dengan memberikan obat antiinflamasi non steroid. Kalau yang non farmakologis tuh seperti yang biasanya kita lakukan gitu Bu, bisa dengan kompres air hangat, bisa juga dengan olahraga yang ringan, istirahat yang cukup gitu Bu. Sampai di sini apakah Ibu paham? Paham suster, paham. Baik, jika paham, saya akan memberikan pertanyaan Ibu. Setelah saya memberikan edukasi tadi, dysmenorrhea ini apa Ibu? Dysmenorrhea itu nyeri haid yang agak berat gitu, yang paling parah. Kemudian tandanya ini tuh seperti apa Ibu? Kalau untuk tandanya biasanya ya kram, nyeri gitu di bagian perut, bagian bawah seperti itu. Baik, betul, untuk tandanya itu kram, nyeri di bagian perut, bagian bawah. Kemudian untuk gejala yang mungkin sering timbul, yaitu seperti apa? Ya gejalanya ya tadi sama juga, ya nyeri kram, tapi dia menyebar dan bisa juga nyerinya itu di bagian alat kelamin juga bisa, di bagian paha juga bisa, panggul juga bisa, seperti itu. Baik, sudah betul ya Bu ya. Kram ini bisa menyebar ke bagian belakang, mungkin bisa ke kaki dan ke bagian alat kelamin. Kemudian untuk penanganannya itu ada dua Ibu, itu apa saja? Oh, tadi ada yang terapi farmakologi sama yang non farmakologi. Kalau yang farmakologi itu seperti ya mengkonsumsi obat antiinflamasi dan non steroid. Kalau untuk yang non farmakologi bisa menggunakan kompres air hangat, olahraga sama tidur yang cukup seperti itu. Baik Ibu, saya sudah selesai melakukan tindakan. Sebelumnya Ibu posisi bersandar atau kembali ke berbaring lagi Bu? Bersandar saja sudah tidak apa-apa. Baik Bu, karena saya sudah selesai melakukan tindakan, saya mohon izin untuk kembali ke ruangan. Sebelumnya, bagaimana perasaan Ibu setelah saya memberikan edukasi ini? Perasaan saya juga sedikit senang, tenang juga, karena dengan edukasi ini saya mengetahui untuk cara mengatasi nyeri haid ini dengan menggunakan obat maupun dengan bahan-bahan yang ada di sekitar saya, seperti itu juga. Baik Ibu, nanti jika Ibu sudah pulang dari rumah sakit ini, Ibu mengalami gejala atau keluhan yang Ibu rasakan, Ibu bisa kembali ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan yang lebih lanjut. Seperti itu Bu. Sebelum saya kembali, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada suster. Baik Bu, jika tidak ada, terima kasih ya Bu atas kerjasamanya, dan saya izin untuk kembali ke ruangan. Baik, Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi suster. Kode yang dibuka untuk keluarga dipersilakan masuk kembali. Baik, untuk dokumentasinya yaitu setelah dilakukan tindakan ini, pasien merasa lebih tenang dan juga merasa lebih senang karena pasien bisa lebih mengetahui apa itu dysmenorrhea dan pasien bisa mengetahui bagaimana cara mengatasinya sendiri di rumah. Kemudian disertai dengan tanda tangan dan nama terang. Sekian video dari saya. Terima kasih.